Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang infrastruktur politik di Indonesia. Hari ini kita akan masuk kepada materi kita berikutnya adalah lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah agar siswa-siswa sekalian dapat menjelaskan lembaga-lembaga negara apa saja yang terdapat di negara Indonesia. Silakan perhatikan penjelasan materi berikut. Silahkan buka buku paket PPKN halaman 81. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari BPK, legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD, eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yudikatif yaitu MA dan MK, serta lembaga komisi yudisial. Pertama, BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diketuai oleh Dr. Agung Firman Sampurna. Adapun tugas dan wewenang BPK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian 1 yaitu 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada semua lembaga yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 2. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat diketuai oleh Bambang Susatyo. Adapun tugas dan wewenang MPR lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 4. Memilih Wakil Presiden dan 2 orang calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 6. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. DPR Dewan Perwakilan Rakyat diketuai oleh Puan Maharani. Adapun tugas dan wewenang DPR yaitu menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. DPD diketuai oleh Lanyala Mataliti. Tugas dan wewenang DPD: mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah, mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Haji Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Adapun tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan negara dalam keadaan bahaya,
syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain. Dalam hal ini, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Mahkamah Agung diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Syarifuddin. Adapun tugas MA adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Mahkamah Konstitusi diketuai oleh Anwar Usman. Adapun wewenang dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik. Sedangkan MK bertugas memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial diketuai oleh Jaja Ahmad Jayus. Adapun tugas dari KY adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Sedangkan wewenang dari KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, serta perilaku hakim, dan menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa lembaga-lembaga negara Indonesia terdiri dari MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Ingat, persiapkan diri kalian untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Selalu kalian ingat protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan terima kasih.